sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Upang Ruhimat MSI dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Ila sebagai moderator, Sarla sebagai presentator pertama, Dayani sebagai presentator kedua, Kananda sebagai presentator ketiga, Dede Risma sebagai presentator keempat, Utari sebagai presentator kelima, dan Sa sebagai presentator keenam. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Geopolitik dan Geostrategi dalam Ketahanan Nasional di Indonesia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Sarla. Kepada Sarla saya persilahkan. Terima kasih kepada Sa atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari keempat presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait hakikat geopolitik dan geostrategi dalam ketahanan nasional di Indonesia. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memfungsikan geografi sebagai dasar penugasan hidup untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Wawasan atau cara pandang, konsepsi, ataupun keadaan tertentu, namun sejatinya ia adalah alat serta strategi sebuah negara, bangsa dalam rangka menetapkan program dan kebijakan atau politik tertentu. Politik luar negeri berbasis geografi dan lokalisme daripada bangsa tersebut agar mampu dan tetap survive di muka bumi. Indonesia misalnya dengan kondisi alam dan geografi dua musim, pantai terpanjang kedua di dunia, curah hujan yang tinggi, dan masuk ke dalam ring of fire ataupun lingkaran sabuk api, harusnya bisa menjadi negara produsen pangan dan energi atau food and energy, baik bagi rakyatnya sendiri maupun wadah kontur, yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Yang kedua, ada isi konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang
dari interaksi antara sebuah wadah dengan visi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batinnya, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya geopolitik Indonesia. Di antaranya, yang pertama, menghubungkan kekuasaan negara dengan sumber daya wilayah yang ada. Yang kedua, menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk kebijakan politik dalam negeri dan internasional bagi negara Indonesia. Yang keempat, menentukan tujuan negara. Yang kelima, meningkatkan kedudukan negara Indonesia di mata dunia. Yang keenam, meminimalisir dan menyelesaikan sengketa wilayah dengan negara lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang geostrategi. Pengertian geostrategi. Geostrategi secara etimologi berasal dari kata geo dan strategi yang menggambarkan ruang hidup nasional. Di Indonesia, konsep geostrategi adalah bagian dari metode yang ditujukan untuk melancarkan proses pembangunan. Konsep geostrategi di Indonesia pertama kali dikenalkan dan digunakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948. Ketahanan nasional adalah wujud geostrategi di Indonesia. Tujuan geostrategi adalah mengembangkan potensi secara nasional serta membantu menunjang tugas pemerintah Indonesia, mulai dari ketertiban, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, ketahanan, keamanan, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Geostrategi merupakan kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta penggunaan, guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Sebagai suatu strategi yang memanfaatkan konstelasi geografis dan ruang di mana bangsa Indonesia berada, maka selalu digunakan untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang menjangkau masa depan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang ada. Dengan demikian, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utamanya. Di samping itu, memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Geostrategi nasional dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ini merupakan pengejawatahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan Nusantara, sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Jadi, dengan demikian jika wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia, maka di sini ketahanan nasional merupakan geostrateginya, yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Geostrategi juga merupakan suatu strategi yang memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Nah, mungkin itu penjelasan tentang pengertian dari geostrategi. Sifat-sifat geostrategi di Indonesia. Geostrategi memiliki sifat-sifat khas yaitu mandiri, dinamis, menunggal, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Geostrategi mandiri bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Geostrategi dinamis bersifat tidak tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Geostrategi manunggal bersifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Geostrategi wibawa bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional
yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya dangkal suatu negara. Geostrategi, konsultasi, dan kerjasama bersifat tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, serta lebih ada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Baik, saya Asia Ramdania akan menjelaskan tentang wujud geostrategi di Indonesia dan hubungan geopolitik dan geostrategi. Wujud geostrategi di Indonesia ada beberapa wujud geostrategi, di antaranya yaitu 1. Ketahanan ideologi, 2. Ketahanan politik, 3. Ketahanan ekonomi, 4. Ketahanan sosial budaya, dan yang terakhir ketahanan pertahanan keamanan. Selanjutnya, hubungan geopolitik dan geostrategi. Hubungan antara geopolitik dan geostrategi yaitu geopolitik sebagai landasan awal saat akan melakukan perluasan politik dengan mempertimbangkan faktor geografisnya melalui geostrategi yang melihat bermacam-macam potensi yang dimiliki suatu negara. Terima kasih. Terima kasih kepada Sa atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari keempat presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait hakikat geopolitik dan geostrategi dalam ketahanan nasional di Indonesia. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait ketahanan nasional di Indonesia. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Geopolitik merupakan suatu sistem politik atas peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional. Geografik. Secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara, dan politik luar negeri bebas aktif. Keadaan geografis di Indonesia yang unik menuntut sebuah konsep geopolitik khusus yang dapat diterapkan dengan baik oleh bangsa Indonesia. Konsep geopolitik tersebut adalah wawasan Nusantara, merupakan konsep yang paling tepat untuk negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau yang tersebar sepanjang jutaan mil. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi sistem dalam menentukan kebijakan tujuan nasional. Geostrategi di Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera yang berdasarkan pembangunan. Terima kasih. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.